Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Aulia Anjani dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan nomor induk siswa 211221162. Yang terhormat kepada dosen Pancasila, Ibu Erli Armein, SEMM. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi kronologi sejarah Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Yamin mengatakan, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada seperti datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajahi dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Kerajaan yang mempengaruhi dalam peradaban bangsa negara Republik Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, Kertanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya mengenai kebangkitan nasional, berdirinya Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1907, Partai Nasional Indonesia PNI 1927 oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartoni. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi tentang satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Selanjutnya terdapat kronologis proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI. Perumusan materi Pancasila disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara yang menghasilkan keputusan, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat menentukan bentuk negara serikat atau federal yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Demokrasi liberal, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kronologis perumusan Pancasila, dasar filsafat negara. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Jika dititik dari soal tempat, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur dan juga bagian dari filsafat Barat. Nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila seperti soal pengakuan akan adanya Tuhan yang tercantum dalam sila pertama, kerakyatan dalam sila keempat, keadilan yang ditindikkan dengan paham mengenai Ratu Adil yang termuat dalam sila kelima, dan sebagainya. Sedangkan paham Barat yang termuat dalam Pancasila seperti kemanusiaan tercantum pada sila kedua, demokrasi seperti mufakat dalam usulan Soekarno sebagai sila ketiga, dan seterusnya. Dewantara 2017 mendefinisikan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu, semua merupakan dasar dari negara Indonesia yang tercantum dalam 5 sila Pancasila. Ada beberapa tokoh yang telah menyampaikan pendapat tentang isi dari Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno sebagai dasar negara, atau disebutnya Weltanschauung. Soekarno pun telah menjelaskan tentang 5 prinsip yang dinamakan Pancasila dan diusulkan menjadi negara Indonesia Merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hari
bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi saya panjang lebar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.